Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang untuk selalu mencari ilmu. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema siklus air. Sebelum kita masuk ke penjelasan siklus air, sebelumnya kita harus tahu apa saja sih manfaat air untuk makhluk hidup. Nah, kita masuk ke manfaat air bagi makhluk hidup. Yang pertama, manfaat air bagi hewan. Manfaat air bagi hewan itu untuk minum, untuk membersihkan tubuh, untuk dijadikan tempat hidup untuk sebagian hewan, untuk produksi susu bagi hewan mamalia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu manfaat air bagi tumbuhan. Nah, manfaat air bagi tumbuhan ini adalah sebagai proses fotosintesis, sebagai pelarut zat hara, sebagai tempat hidup beberapa jenis tumbuhan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu manfaat air bagi manusia. Nah, manfaat air bagi manusia ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan minum, untuk keperluan rumah tangga sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu wilayah permukaan bumi itu sebagian besar berupa perairan, yaitu samudra, laut, danau, sungai, rawa, dan telaga, sehingga bumi memiliki sumber air yang melimpah. Nah, air ini selalu tersedia di bumi dan tidak akan pernah habis karena adanya siklus air atau perputaran dalam satu lingkaran. Nah, apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perputaran yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, itulah pengertian dari siklus air. Setelah kita mengetahui pengertian dari siklus air itu apa, selanjutnya kita harus memahami apa saja sih tahapan-tahapan siklus air. Nah, tahapan yang pertama yaitu penguapan atau evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah air di muka bumi menguap karena adanya panas sinar matahari. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Tahapan yang kedua yaitu pengembunan atau kondensasi. Pengembunan atau kondensasi adalah uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, ataupun embun. Dan tahapan yang ketiga atau yang terakhir adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air dari awan menuju bumi dalam bentuk hujan, es, ataupun salju. Biar lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan penjelasan tentang siklus air berikut ini. Nah, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui tiga tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi.
Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian penjelasan tentang siklus air. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air.